Halo semua, selamat datang di TikTok, Teokreasi Talk with Andre Herrera. Hari ini aku mau ceritain nih, kenapa teokrasi ini bisa aku buat dan aku kenalin sama teman-teman semua. Jadi sebelum aku menjelasin nih, kenapa aku punya kepikiran untuk buat ini, aku mau jelasin dulu nih nama dari teokreasi itu sendiri. Teokreasi itu diambil dari terminologi teokrasi, yang artinya theos berarti Tuhan dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi secara harafiah nih atau secara makna sempitnya, teokrasi itu maksudnya pemerintahan Tuhan. Cuman teokrasi ini kaku banget. Karena apa? Karena kalau kita bicara teokrasi itu bicara soal ideologi dan falsafah yang dianut oleh beberapa negara agama. Kalau menurut aku pribadi nih agak kurang make sense ya ketika Tuhan dipolitisasi gitu ya. Untuk keputusan-keputusan yang dibuat oleh manusia sendiri gitu. Jadi kayak kurang pas aja gitu. Dan dimana kita tahu bahwa negara-negara yang berpaham agama juga terkadang juga ada konflik-konflik kepentingan gitu. Dan di negara-negara tertentu nih bahwa agama itu kan banyak ya, nggak hanya satu agama doang gitu. Jadi kita nggak bisa dong menjadikan satu paham agama untuk dianut oleh semua orang gitu, dipaksakan untuk semua orang. Dan kekristenan sendiri juga pernah mengalami masa-masa yang gelap ini ketika gereja Tuhan diberikan kuasa yang terlalu berlebihan gitu, sehingga banyak pembantaian terjadi pada saat masa kegelapan dulu nih, masa kegelapan gereja dulu nih ya. Jadi teokrasi itu kesannya kayak menyeramkan gitu. Itu kenapa aku agak sedikit bereksperimen. Aku ubah sedikit ya, aku plesetkan sedikit jadi teokreasi. Dimana teokreasi ini mungkin lebih fleksibel. Ini nggak berbicara soal ideologi bangsa, negara, nggak. Tapi teokreasi ini berbicara soal ideologi pribadi lepas pribadi nih. Iman kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan memerintah manusia itu dari level yang paling kecil, dari substansi yang paling kecil dan inti dari manusia itu sendiri. Yaitu kita ya, pribadi lepas pribadi. Dalam penerapannya sendiri, teokreasi ini kita bagaimana supaya Tuhan itu benar-benar memerintah secara absolut dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan atau perintah yang Tuhan kasih, kehendak Tuhan, itu menjadi acuan kita dalam bertindak sehari-hari. Dalam situasi dan kondisi apapun, perintah Tuhan yang harus kita kedepankan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak ada ya yang bertentangan dengan hukum manapun di atas muka bumi nih. Firman Tuhan juga mengatakan seperti itu gitu ya. Itulah arti dari teokrasi, nama teokrasi itu sendiri. Nah, platform dari teokreasi itu sendiri di channel YouTube ini, kenapa aku bikin ya, kenapa aku buat nih, supaya kita bisa belajar firman Tuhan lebih dalam tapi santai nih untuk anak-anak muda. Bagaimana sih caranya supaya firman Tuhan itu benar-benar menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari nih, dalam kita mengambil keputusan sesuatu, dalam kita berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi bahkan dengan orang yang di luar dari agama kita juga harus bagaimana kita menerapkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri gitu, sehingga kita bisa menjadi berkat nih. Saya percaya bahwa orang-orang yang diperintah, orang-orang yang di bawah pemerintahan Tuhan itu pasti berperilaku berbeda dan itu akan menjadi berkat dimanapun dia berada ya. Sama seperti ketika bangsa Israel, Tuhan pilih dulu nih untuk menjadi berbeda di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan ya. Dan kita juga akan membahas firman Tuhan ini lebih relevan. Artinya bagaimana kita mempraktekkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya aja, bagaimana sih seharusnya kita menghadapi ketika kita berkomunikasi dengan orang yang berbeda pendapat dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Penerapan firman Tuhan seperti apa yang harus kita lakukan ketika ada orang yang berbeda argumentasi? Apakah kita harus bermusuhan karena kita tidak sama dengan dia? Atau kita bisa tetap mengasihi walaupun mungkin kita berbeda pendapat, berbeda paham dengan mereka. Jadi itu kayak penerapan yang benar-benar lebih praktikal ya dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dan selain itu juga di teokreasi ini kita akan membahas isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat itu berdasarkan kacamata Alkitabiah. Jadi bagaimana kita memandang sesuatu gitu. Memandang gejala-gejala yang terjadi di sosial nih, yang sekeliling kita. Apa sih yang terjadi yang happening banget gitu ya. Contoh kayak
ada isu sosial misalnya tentang undang-undang penghapusan kekerasan seksual nih misalnya, bagaimana sih anak-anak Tuhan harus melihat itu? Bagaimana sih kita harus melihat substansi masalahnya, dan bagaimana sih kita harus bersikap ya? Apakah kita menjadi penduduk Indonesia yang pasif, yang diem saja, berdoa di rumah masing-masing, atau kita speak up something? Atau bagaimana kita mengedukasi orang-orang di sekitar kita di dalam gereja untuk menanggapi isu-isu tertentu gitu. Jadi benar-benar di Theocracy ini akan kita kupas nih, akan kita bahas secara lebih dalam nih. Nggak hanya kita bicara pendalaman Alkitabnya, tapi bagaimana kita bisa melihatnya praktek langsung ketika kita mungkin dihadapkan masalah dalam isu-isu sosial yang ada gitu. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin belajar lebih lagi mengenai pendalaman Alkitab dan kita mau bahas sesuatu yang lebih dalam nih tentang isu-isu sosial yang terjadi, apa sih yang terjadi, apa sih kontribusi apa yang bisa kita berikan nih di Indonesia, di bangsa kita yang sedang terjadi, dan disinilah tempatnya di Theocracy. Jadi mari teman-teman yang ingin mungkin tadi saya katakan di awal yang ingin belajar lebih lagi, silakan subscribe channel YouTube ini dan aktifkan loncengnya sehingga setiap kita update sesuatu informasi, update video-video tentang pendalaman Alkitab, teman-teman bisa menyaksikannya di rumah masing-masing. Oke, ini aja yang ingin aku sampaikan sama teman-teman. Sampai ketemu di episode TikTok selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.